sampahmu butiran debu. Mungkin ada banyak di antara kita yang masih mengingat lagu ini. Bahkan mungkin lagu ini adalah lagu favorit Anda beberapa tahun yang lalu. Lagu ini menceritakan tentang seorang perempuan yang terluka karena kekasih hatinya mengkhianati cintanya. Sang penulis lagu ini mendeskripsikan dengan sangat mendalam dan detail bagaimana luka yang diderita oleh perempuan itu. Dia tersesat sampai tidak tahu jalan pulang. Perubahan yang begitu dahsyat, mimpi yang hancur membuat dia kehilangan arah. Saudara-saudara, mungkin situasi kita tidak separah perempuan yang dikhianati cintanya ini. Tapi mari kita jujur melihat perubahan-perubahan apa yang kita alami selama pandemi ini. Harapan-harapan apa yang hancur atau terpaksa untuk ditunda karena kita harus menjalani kehidupan yang melambat karena pandemi. Dan bukan hanya itu, kewajiban kita untuk work from home, ditambah untuk beberapa orang yang memiliki anak-anak harus menemani anak-anak school from home, tugas ekstra yang tidak mudah. Semuanya harus dilakukan, dipenuhi oleh masing-masing kita sesuai dengan tanggung jawab kita. Bagaimana kita menyikapi situasi yang berubah, yang tidak bisa kita tolak ini? Apakah di tengah suasana seperti itu kecemasan kita meningkat? Dan bahkan kemudian dalam hati kita mulai melihat tanda-tanda kedebuan dan kelemahan kita. Lalu kalau itu terjadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita membiarkan kelemahan, debu, dan kecemasan itu menguasai kehidupan kita? Saya mengajak kita semua untuk berefleksi dari salah satu ayat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Teks di Kejadian 2 ayat yang ke-7 ini menegaskan kepada kita bagaimana Allah membentuk manusia. Kata yang dipakai adalah yatra. Kata ini adalah sebuah tindakan seorang penjunan yang membentuk gerabah. Jadi kita diingatkan bahwa manusia dibentuk Allah dengan penuh cintanya. Dari debu yang mungkin tidak berarti, tapi dibentuk sedemikian rupa. Dan bukan hanya itu, ketika manusia itu terbentuk, Allah kemudian menghembuskan nafas hidup kepadanya, sehingga manusia itu memiliki nafas. Dia adalah makhluk yang hidup. Di tengah kedebuan, kecemasan yang melanda kita di era pandemi ini, adakah kita menyadari nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Bahwa nafas kita ini adalah menghubungkan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita. Siapa di antara kita yang sudah bernafas dengan penuh kesadaran selama pandemi ini? Sadarkah kita kadang-kadang kecemasan, kebingungan, ketakutan kita membuat kita berhenti nafas dan mungkin tidak menyadari nafas kita? Hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali bernafas dengan penuh kesadaran sebagai upaya untuk mengingat kembali betapa Tuhan sendiri sudah memuliakan kita. Debu yang tidak berarti itu diberi anugerah nafas kehidupan dan menjadi hidup. Kita akan melakukan beberapa latihan sederhana yang menolong kita untuk menemukan semangat kehidupan kita di antara kecemasan. Saya akan memperkenalkan 2 cara bernafas yang semoga bisa menolong kita di antara berbagai kesibukan, kecemasan yang mungkin terjadi, baik itu ketika kita di rumah ataupun ketika kita di tempat kerja. Yang pertama, bernafas dengan sadar. Kita akan hanya duduk tenang. Usahakan tulang belakang lurus tapi rileks begitu. Nah, bernafaslah dengan hitungan 4, 7, dan 8. Apa artinya itu? Saya akan memberikan jawab. 4, kita menarik nafas dalam 4 hitungan.
1, 2, 3, 4. Tahan selama 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan pelan-pelan, mulai mulut pelan-pelan dalam 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Mari kita menghitung dalam hati. Kalau seandainya dalam latihan nanti Bapak Ibu dan teman-teman merasa kok terlalu lama, hitung dengan ke tempo masing-masing. Oke ya, mari kita mulai latihannya. Sambil kita menyadari ketika saya bernafas ini saya terhubung dengan sang sumber kehidupan yang sudah memuliakan kehidupan saya, dan keterhubungan itulah yang membuat kita menjadi lebih sadar dalam kehidupan ini. Saya tidak sendiri. Oke, mari kita berlatih. Tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan pelan-pelan mulai mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari kita ulang lagi. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Latihan ini silakan diulangi sesuai dengan kebutuhan. Yang penting kita latihan lebih sadar dengan nafas kita. Dan bukan hanya itu, kita menyadari keterhubungan kita dengan Tuhan sang sumber kehidupan kita. Yang kedua, latihannya kita sebut ini sebagai grounding. Sebenarnya untuk mengurangi kecemasan kita harus terhubung dengan tanah, dengan bumi. Karena dengan tanah dan bumi, energi negatif dalam kehidupan kita, tanda-tanda kedebuan kita yang terbatas itu akan terserap oleh bumi yang Tuhan ciptakan untuk kita. Hanya seringkali kita tahu di tempat kerja kita tidak mudah untuk ketemu tanah yang bisa kita injak. Kita bisa melakukannya di atas tanah, di atas rumput, atau di atas pasir pantai. Dan kalau mau berjalan, ya berjalan maksimal ya 15-30 menit dengan kaki telanjang. Tapi bagaimana mungkin saya bisa grounding di tempat kerja ya? Masa harus lepas sepatu? Sementara di kanan kiri adanya hanya lantai. Kita tetap bisa melakukan grounding di tempat kerja kita. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Letakkan tangan kiri di pusar, tangan kanan memegang jantung kita. Rasakan detak jantung kita. Oke, rasakan sampai rasanya pas, rasakan pelan-pelan. Kalau sudah, sekarang pelan-pelan tarik nafas. Tahan, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Tarik nafas sekali lagi. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas sekali lagi. Hembuskan lewat mulut. Dan kemudian pindah tangan kiri yang dari pusar ke jantung Anda, tumpuk di tangan ini. Rasakan betul bagaimana jantung kita berdetak. Sambil terus fokus kepada pernafasan, katakanlah kepada jantung kita, terima kasih, Engkau tetap bekerja kendati pun aku cemas, sehingga aku tetap boleh hidup. Maafkanlah aku apabila selama ini mengabaikanmu. Aku tidak belajar darimu yang setia terus bekerja, kendati pun situasi di luar bisa berubah setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk jantung kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan kepadaku. Terima kasih untuk tubuhku. Terima kasih untuk kehadiranmu lewat nafasmu. Mari kita berlatih dan mengembangkan ini di waktu-waktu yang kita punya. Dengan cara begitu, kita akan lebih fokus, full tenang menjalani kehidupan ini, mengatasi berbagai kecemasan, debu yang mungkin bisa mewarnai hari-hari kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan dengan lebih sadar. Tuhan memberkati.